akhirnya bisa Zoom perdana Baby Gaya. Insya Allah materi kali ini keren banget. Dan Coach Dedi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita semua. Jadi kita sama-sama nyimak ya, siapin pertanyaan terbaik nanti. Dan langsung aja deh biar cepet ya, udah malam soalnya. Langsung saya serahkan pada Coach Dedi, mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, suara saya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran. Oke, kedengaran ya? Oke, alhamdulillah. Kalau kedengaran, saya akan lanjut. Terus, saya mau share screen dulu. Boleh kalau bisa jadiin co-host supaya bisa ini. PowerPoint saya kelihatan nggak ya? Kurang keras suaranya. Tes, suara saya kedengaran jelas? Sudah kelihatan. Oke, kalau kedengaran jelas. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Betul ya ibu-ibu semuanya ya? Iya. Para pejuang-pejuang keluarga, agen atau reseller dari Baby Gaya, Mbak Dinda Karnasari. Terima kasih kesempatannya. Jika sharing di sini bermanfaat nantinya dan bisa meningkatkan omset penjualan dari ibu-ibu semuanya. Nah, temanya cukup menarik sih ya. Jadi kemarin saya dapat note dari Mas Hadi Winarto, suaminya Bu Dinda, tentang apa sih kemarin ya? Mana nih? Adaptasi perubahan algoritma medsos untuk bisnis, gitu ya. Sebagai pengantar, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu semuanya, memang kalau kita sudah terjun di dunia online, maka perubahan online itu cepat sekali ya. Apalagi kalau seandainya memang selama ini ibu-ibu semuanya menggunakan sosial media ya untuk channel penjualannya. Nah ini apalagi sosial media ini ya paling sering berubah gitu ya. Facebook itu paling lambat itu 2 bulan sekali memperbarui algoritmanya. Kalau Google tuh hampir setiap bulan dia memperbarui algoritmanya ya. Instagram juga, apalagi sekarang yang terbaru yang lagi rame, Instagram memperbarui lagi tampilannya, algoritmanya juga algoritma juga diperbarui lagi, sehingga banyak juga yang sharing ya atau nyampaikan ya, ini sudah semakin susah gitu ya untuk mendapatkan reach atau impresi secara organik, karena memang kita dipaksa untuk beriklan di sosial media, baik itu di Facebook maupun di Instagram. Nah, dengan banyaknya perubahan algoritma ini ya tentu ibu-ibu semuanya, bagi sebagian orang ini tentu ini satu hal yang pasti terjadi gitu ya. Jadi sesuatu yang di luar kendali kita dan kita diminta untuk menyesuaikan atau beradaptasi. Nah, makanya ini judulnya beradaptasi dengan perubahan. Nah, tapi sebenarnya begini, ada hal yang sangat basic banget gitu ya. Ada hal yang sangat basic banget sebelum kita bicara tentang algoritma. Sebelum kita bicara tentang aturan-aturan yang ada di sosial media yang itu mempengaruhi penjualan kita. Dan ini basic ini selalu saya sampaikan dari hampir ke semua teman-teman di kelas saya. Dan saya selalu bilang bahwa insya Allah kalau dengan mengerti ya basic ini, maka teman-teman nanti tidak akan pernah kaget dengan banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya, ke depannya. Dan ini pasti akan terus terjadi ya. Setiap waktu akan terus terjadi gitu ya. Banyak yang ngeluh bilang, oh sekarang kok susah sih
jualan di Instagram karena sekarang nggak bisa di searching, susah dicari, sebagainya gitu ya. Kok sekarang impresi turun anjlok drastis gitu ya. Nggak banyak yang komen, nggak banyak yang like sekarang, kenapa ya? Nah ini akibat dari banyak perubahan algoritma yang terjadi di dunia sosial media. Nah, tapi kalau kita paham dengan hal-hal basic dalam berbisnis online, maka insya Allah perubahan algoritma kayak apapun ini bisa kita sikapi dan kita akan cepat sekali beradaptasi. Di kesempatan kali ini mungkin saya akan share sedikit, walaupun saya tambahkan beberapa hal ya. Ada 3 skill basic ya yang harus ibu-ibu semuanya kuasai ketika ingin jualan online. Dan sekarang kan semuanya sudah jadi resellernya atau agennya Baby Gaya. Artinya memang sudah jualan ya, sudah berjualan. Nah, tinggal nanti bagaimana mengoptimasi sosial media atau online lah ya untuk menjual produk-produk dari Baby Gaya. Ya. Apa 3 skill basic ini? Ya, sebenarnya gini, ini hal yang paling yang Bapak Ibu harus tahu bahwa kalau bicara berjualan, berbisnis online atau mendatangkan profit misalnya ya, mendatangkan penjualan closing, itu sebenarnya intinya yang pertama adalah Bapak Ibu harus ngerti bagaimana cara mendatangkan pengunjung. Gitu. Jadi kalau sosial media kayak misalnya Facebook, kemudian kayak misalnya Instagram, atau di web landing page mungkin nanti ya. Nah, ini kan hanya sekedar ibaratnya toko gitu ya, toko online-nya lah gitu ya. Atau nanti di Shopee boleh ya, maupun di marketplace lainnya, di Tokopedia silahkan ya. Nah ini kan toko. Nah kalau bikin status mah gampang ya. Atau bikin lapak jualan secara online mah, insya Allah kita nggak terlalu sulit lah sekarang, mudah sekali ya. Tinggal bikin akun Instagram, sinkronisasi dengan HP, selesai jadi. Tapi masalah berikutnya adalah apakah toko online kita itu banyak dikunjungi orang atau tidak? Apakah akun Instagram kita itu banyak followernya atau enggak? Apakah status kita itu bisa meningkatkan impresi atau tidak? Nah, ini adalah cara mendatangkan pengunjung. Nah, kalau kita ngerti bagaimana cara mendatangkan pengunjung, maka nanti next berikutnya akan jauh lebih mudah. Nah, jadi sebenarnya semuanya bicara tentang traffic. Nah, pengunjung itu traffic gitu ya. Misal contoh, saya punya website misalnya, ibu-ibu punya website katakanlah baju lucuanak.com. Nah, bikin website gampang, mudah sekali bikin website. Ya kalau mau simple ya tinggal beli domain, beli template, masukin produk, selesai. Nah, itu website toko online kita. Tapi setelah bikin, next-nya apa? Apakah nanti banyak yang datang ke sana? Nah, itu PR kita selanjutnya kan. Nah, oleh karena itu, saya bisa katakan core dari bisnis online itu adalah bagaimana ibu-ibu semuanya bisa mendatangkan sebanyak-banyaknya pengunjung ke toko kita. Nah, oleh karena itu di sini penting skill yang harus ibu-ibu kuasai nanti adalah bagaimana caranya mendatangkan banyak pengunjung di toko online kita. Oke ya. Nah, ini ya. Kalau lapak online Anda tidak dikunjungi oleh banyak orang, lapak online Anda akan terancam tenggelam di antara lapak-lapak online lainnya. Dan setiap lapak online butuh traffic. Seberapapun bagusnya lapak online Anda, jika pengunjungnya sedikit, lapak online atau bisnis Anda mungkin tidak bisa bertahan. Nah, jadi, ini jebakan pemula kadang-kadang bikin websitenya bagus banget gitu ya, bagus, tapi nggak ada pengunjungnya, percuma. Gitu ya. Jadi berkutat-kutat di desain website misalnya. Atau banyak juga yang misalnya di ini ya, main di Instagram itu di grid-nya gitu ya, atau di postingan-postingan ya. Dan ternyata didesain sedemikian rupa yang rapi macam-macam, tapi ternyata pengunjungnya juga nggak banyak. Gitu kan. Nah ini masalah. Sebagus apapun konten kita, sebagus apapun ya desain kita,
website kita, Instagram kita mungkin, atau Facebook kita, atau bahkan saya bilang sebagus apapun apa sih namanya, sebanyak apapun channel-channel yang kita punya, kalau tidak bisa mendatangkan pengunjung ya percuma, gitu ya. Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana kita bisa mendatangkan pengunjung. Banyak cara nanti ya, banyak cara sekali ya. Jadi ibu-ibu harus benar-benar bisa menguasai bagaimana cara mendatangkan pengunjung. Sebelum nanti bicara bagaimana memperbagus website, memperbagus tampilan postingan, gitu ya, memperbagus desain mungkin ya. Jadi Bapak Ibu semuanya harus belajar bagaimana cara mendatangkan traffic terlebih dahulu. Nah, kalau bicara traffic, ya nanti ujung-ujungnya kan kita inginnya akan konversi. Apa itu konversi? Konversi itu adalah goal yang akan kita harapkan dari pengunjung yang datang ke lapak online kita. Misal, saya pengen follower kita, misalnya Instagram kita punya follower 50.000 follower. Nah, banyak 50.000 follower. Tapi masalah berikutnya adalah berapa banyak dari follower tersebut yang engage mungkin, yang klik link. Ya. Kemudian dari yang klik link tadi berapa banyak yang melakukan pembelian. Nah, ini namanya konversi. Nah, ini roadmap kita berikutnya. Jadi setelah traffic-nya datang, bagaimana traffic itu nanti kita arahkan mengklik link dan akhirnya terjadi sell. Nah, kalau kita tidak bisa mengoptimasi traffic tadi, nah untuk klik link atau sell, nah ini ya percuma. Nah, di sini pentingnya namanya traffic berkualitas. Banyak-banyakan follower, oke, yes, bagus misalnya. Tapi kalau follower banyak, percuma juga kan. Kan ujungnya kita pengen berjualan itu kan terjadinya sell. Banyak follower tapi ternyata sellnya kecil, nah, berarti ada yang salah dengan traffic kita. Nah, di sini saya bisa simpulkan berarti traffic yang kita datangkan atau pengunjung yang datang ke toko kita itu berarti bukan pengunjung yang berkualitas. Nah, jadi setelah tadi mendatangkan banyak pengunjung di website kita atau di lapak online kita, berikutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan yang datang ini memang yang benar-benar butuh dengan produk kita. Yang datang ini memang benar-benar tertarget dengan produk kita. Yang datang ini benar-benar yang customer kita, gitu ya, yang dekat dengan profil customer kita, gitu ya. Nah, sehingga dia tidak akan menjadi bias traffic, gitu ya. Nah, ini traffic berkualitas. Jadi mendatangkan banyak pengunjung, tetapi tentunya pengunjung yang berkualitas. Bukan pengunjung yang sekedar sebar-sebar link, ya, udah selesai, gitu ya. Tapi pengunjung yang memang benar-benar berkualitas. Nah, kalau kita perhatikan dari traffic, ini ada 3 sumber traffic, gitu ya. Kalau kita bicara bagaimana mendatangkan pengunjung, gitu ya, di toko online kita. Yang pertama itu adalah traffic yang bisa kita kendalikan, ya. Traffic yang tidak bisa kita kendalikan. Nanti ada traffic yang bisa kita kendalikan atau traffic yang kita miliki. Nanti ada 3. Nah, gini, traffic yang tidak bisa kendalikan itu artinya apa? Ya traffic yang memang ya kita nggak bisa tahu ini orang kira-kira datang nggak ke toko kita. Ini persis kalau kita punya toko offline, kita punya ruko, kita bisa beli ruko bisa, tetapi mendatangkan orang ke ruko kita gimana caranya? Ada yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Misalnya, memang ruko kita pinggir jalan. Apakah pasti pinggir jalan itu akan ramai yang datang? Gitu kan? Belum tentu. Ya, nanti orang lewat kebetulan pengen masuk, nah itu nggak bisa kita kendalikan. Gitu ya. Nah, contohnya kalau dalam dunia online itu postingan di status sosial media misalnya atau postingan Instagram itu pengunjungnya nggak bisa kita kendalikan, gitu ya. Bisa nggak mendatangkan traffic? Bisa, tapi itu tidak bisa kita kendalikan. Berapa banyak setiap kita postingan kita bisa pastikan, yang akan datang yang akan melihat postingan kita sekian ribu orang, kita bisa pastikan enggak. Jadi istilah saya itu ya posting terus berdoa semoga impresinya banyak. Ya. Posting kemudian berdoa semoga banyak yang lihat, gitu aja. Gitu. Itu memang nggak bisa kita kendalikan. Jadi semua jenis postingan yang ada di sosial media
yang organik ya tentunya ya, yang di status Facebook, mungkin di fanpage-nya, di Instagram-nya, atau mungkin di YouTube-nya, itu nggak bisa kita kendalikan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak peluang ya, agar traffic itu semakin besar. Walaupun kita tidak tahu pasti di postingan yang seperti apa, kontennya seperti apa, yang itu memang bisa mendatangkan traffic. Tiba-tiba viral gitu, tiba-tiba banyak yang datang gitu, tiba-tiba kaget semuanya kan. Kejadian misalnya contoh viralnya Odading gitu, Odading kan, Odading Mang Oleh gitu kan, tiba-tiba banjir traffic gitu kan. Padahal nggak disangka-sangka, tiba-tiba banjir traffic. Nah itu nggak bisa kita kendalikan. Nggak ada desain bagaimana sejauh ini ya, nggak ada ya yang viral tersebut memang direncana ini akan viral, nanti ini akan viral, itu agak berat kayaknya sekarang. Apalagi kita skala kecil gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah terus membuat konten-konten ya, dan kemudian berdoa mudah-mudahan salah satu dari konten tersebut ya nanti bisa viral dan mendatangkan banyak traffic. Itu satu gitu ya. Kemudian yang kedua, ini traffic yang bisa kita kendalikan. Apa itu traffic yang bisa kita kendalikan? Nah, ini ya. Traffic yang saya lebih suka yang di sini. Traffic yang bisa kita kendalikan. Kita pengen 1.000 orang lihat postingan kita. Kita pengen 20.000 orang yang terjangkau dengan konten kita. Kita pengen 100.000 dalam satu minggu orang bisa mengenal bisnis kita. Bisa tahu jualan kita. Nah, itu bisa kita kendalikan, bisa. Dengan apa? Nah, salah satunya adalah dengan iklan. Jadi kalau ibu-ibu semuanya ngiklan di, misalnya katakanlah di Instagram, mau berapa jangkauannya, mau berapa banyak orang yang lihat. Misalnya saya ingin lihat, saya ingin produk saya, konten saya, jasa saya dikenal 100.000 orang dalam waktu 1 minggu. Bisa. Kita hanya siapkan uang sekian ratus ribu, kemudian kita bayar ke Instagram, kemudian nanti Instagram dengan Facebook-nya akan bekerja mencari orang-orang tertarik dengan produk kita. Dan itu bisa kita kendalikan. Nah, yang traffic yang kita miliki. Nah, apa yang traffic yang kita miliki? Nah, ini. Traffic yang kita miliki itu salah satu adalah database. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu semuanya, database ini. Dan misalnya database itu ya contohnya data nomor WhatsApp pelanggan. Nah, itu traffic. Misalnya nanti Bapak Ibu punya produk baru, kemudian pingin di launch, kemudian tinggal share linknya ke WA. Nah, itu bisa itu artinya traffic yang kita miliki. Kita bisa mentarget orang-orang yang memang sesuai dengan perilaku customer kita, karena kita punya database-nya gitu ya. Atau email ya, database email. Nah, itu yang kita miliki. Nah, ini 3 sumber traffic ini. Dan masing-masing 3 sumber traffic ini punya cara bagaimana mendatangkannya, gitu ya. Nah, jadi tadi skill dasar pertama adalah bagaimana cara mendatangkan trafficnya. Mau jualan dimanapun ya, mau jualan di YouTube, mau jualan di Instagram, mau jualan di Facebook. Nah, Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara mendatangkan pengunjung ke konten kita atau ke toko kita. Nah, untuk mendatangkan pengunjung itu sumbernya dari mana? Ada 3. Pengunjung yang memang bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan, atau yang kita miliki. Nah, ketiga-tiga ini mana yang bagus? Kalau saya bilang ini ketiga-tiga ini harus kita punya semua. Ya, harus kita lakukan semua, gitu ya. Tetapi nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana dari yang tidak bisa kita kendalikan menjadi bisa kita kendalikan. Dari yang bisa kita kendalikan itu menjadi kita miliki. Gitu ya. Nah, ini yang penting. Jadi traffic tadi yang datang, tiba-tiba datang gitu kan, tiba-tiba ngelihat, tiba-tiba like konten kita, tiba-tiba ketemu konten kita. Nah, itu bagaimana caranya nanti bisa kita kendalikan mereka itu. Ketika kita punya konten-konten baru, postingan baru, mungkin ada produk baru. Nah, orang-orang tadi yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan, orang tadi yang tidak bisa kita kendalikan, kemudian bisa kita arahkan, dia masuk dalam orang-orang yang bisa kita kendalikan untuk melihat produk kita. Bahkan nanti sampai pada bagaimana traffic yang bisa kita kendalikan tadi, itu nantinya bisa menjadi traffic yang bisa kita miliki. Artinya mau kapanpun ya kita
kita ingin share informasinya, kita bisa langsung target pada orang. Gitu ya. Nah, ini flow-nya ya. Kalau kita bisa rubah ini dalam pengelolaan sosial media kita, nah ini insya Allah akan jauh lebih stabil dan ini tidak terpengaruh dengan algoritma, gitu ya. Tidak akan terpengaruh. Algoritma berubah kayak gimana pun, ya kita tidak akan berpengaruh. Kita punya fondasi yang kuat. Oke ya. Berikutnya. Nah, ini traffic yang tidak bisa kendalikan. Nah, ya, ini contoh kayak tadi saya sampaikan ya. SEO. SEO itu nggak bisa kita kendalikan. SEO itu gini. SEO itu adalah bagaimana konten kita, bisnis kita, produk kita itu bisa dicari orang melalui Google. Gitu kan? Jadi kalau kita punya produk, orang bisa nggak cari produk kita di Google? Kalau bisa ketemu produk kita di Google, nah itu berarti alhamdulillah, gitu kan? Berarti konten kita SEO namanya, SEO friendly. Gitu ya. Tapi ini tidak bisa kita kendalikan. Karena apa? Banyak kompetitor. Nggak semua orang bisa masuk di halaman pertama Google misalnya kan. Harus berkompetisi. Nah, kedua, kayak FB status juga sama. Postingan di IG, view di YouTube itu juga sama. Ini semua tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini gimana caranya nanti ini bisa kita kendalikan. Yang tadinya tiba-tiba ketemu, tiba-tiba datang ke toko kita, tiba-tiba like status kita, kemudian tiba-tiba dia ngeklik link yang kita inginkan. Nah, nanti next ke depan kita ingin dia bisa menjadi sumber traffic yang bisa kita kendalikan ya, dengan salah satu nanti dengan iklan. Nah, ini traffic yang bisa kita kendalikan itu iklan ya. Dan kemudian traffic yang kita miliki tadi ada email atau data web. Nah, kalau kita bicara traffic tadi ya, ada yang targeted traffic dan untargeted traffic. Targeted traffic itu apa? Targeted traffic itu ada pengunjung yang tertarget, gitu ya, benar-benar tertarget tadi. Jadi bukan hanya sekedar banyak pengunjungnya, tapi memang mereka menyukai produk kita, punya interest, senang dengan produk kita. Nah, ini yang kita harapkan. Atau di sini ada untargeted traffic, artinya kayak kita nyebar brosur benar gitu ya. Jadi kita bikin brosur banyak-banyak, kita sebarin aja. Yang kita tidak tahu siapa yang tertarik. Ya, yang penting orang kenal, orang tahu, orang lihat gitu ya. Itu namanya untargeted traffic. Mana yang bagus? Ya tentu traffic yang tertarget, gitu ya. Atau memang orang-orang memang sudah tertarik dengan produk kita, itu jauh lebih mendatangkan konversi. Ingat tadi, yang kita inginkan dari traffic itu adalah konversi. Mereka beli. Walaupun banyak pengunjungnya, walaupun banyak followernya, walaupun banyak subscribernya, walaupun banyak view-nya, tapi kalau tidak terjadi pembelian karena kita jualan, maka ya berarti belum sampai goal kita. Nah, untuk bisa mendatangkan goal yang tinggi atau sell yang tinggi, maka traffic kita, pengunjung kita harus benar-benar tertarget. Free traffic atau paid traffic. Pengunjung yang kita dapatkan dengan gratis atau dengan berbayar. Tentu yang berbayar jauh lebih konversi ya dibandingkan dengan free traffic yang gratis ya. Nah, oke. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Itu ya. Nah, yang kedua adalah mempelajari cara bagaimana membuat landing page. Saya nggak tahu. Ibu-ibu di sini ada yang sudah punya website belum untuk jualan produknya? Coba bisa dicek mungkin. Kalau ada, kita cek ya chatnya. Masihkah? Silakan, boleh dichat kalau mau dichat. Yang sudah punya website. Kalau belum bilang belum, kalau sudah sudah. Belum. Belum ya? Belum. Oke. Belum. Belum punya ya. Oke, belum punya. Dari Belum. Samarinda. Jauh juga ya. Oh, itu ada Linda Toko Bude Depok. Itu Toko Budenya udah ada. Tapi belum punya landing page. Oke. Landing page itu kayak website lah ya, sama ya, website. Ini ya. Coba kita lihat lagi siapa. Belum punya. Oke. Nah, pelajari cara bagaimana membuat landing page. Nah, ini skill basic
kedua yang harus ibu-ibu kuasai. Mungkin sebagian bilang, oh ini berat, susah, sulit. Tapi ini kalau mau online, ya, yang nanti tidak terpengaruh dengan algoritma apapun ya, nanti ibu-ibu semua wajib menurut saya sih, ya harus kuasai ini. Kalau belum bisa sekarang ya harus belajar lah gimana caranya gitu ya. Harus belajar bagaimana cara membuat landing page. Kenapa? Nah, membuat landing page ini dalam rangka tadi kan traffic tadi. Kita ingin traffic itu nanti dari yang tidak bisa kita kendalikan menuju pada yang kita bisa kendalikan. Nah, dengan adanya landing page, dengan adanya landing page, maka traffic tadi itu menjadi mudah kita kendalikan. Nah, maksudnya gimana gini? Contoh, ini paling gampang saja, paling gampang. Ibu-ibu mungkin sering belanja di Shopee, di Tokopedia mungkin, atau di mana ya, di Shopee, Tokopedia, mungkin di Bukalapak kalau masih, mungkin lebih banyak Shopee lah sekarang ya. Nah, suatu saat ibu-ibu pengen beli misalnya katakanlah jam dinding atau sepatu di Shopee, lihat-lihat di Shopee, close, tutup. Kemudian buka Instagram, tiba-tiba di Instagram muncul produk yang sama dengan yang kita lihat di Shopee, tapi bersponsor, gitu kan? Nah, tiba-tiba muncul bersponsor. Nah, kok bisa muncul sih iklan Shopee di Instagram saya? Kok bisa muncul sih iklan Shopee di Facebook saya? Gimana ceritanya? Nah, kenapa? Karena Shopee punya landing page, punya website, gitu kan? Nah, kemudian tadi yang orang tadi berkunjung yang tidak bisa dikendalikan tadi berkunjung ke Shopee, kemudian dengan iklan, dia bisa mentarget ulang orang-orang yang pernah membuka website Shopee, bahkan membuka produk tertentu di Shopee. Nah, itu bisa dikendalikan. Saya sebagai advertiser, misalnya saya pemilik produk, saya bisa bayar ke iklan ke Facebook atau ke Instagram, saya bilang, Instagram tolong dong, ini saya punya uang 300.000, tolong diiklankan kepada orang-orang yang pernah mengunjungi website saya. Bahkan saya bisa bilang, tolong iklankan produk saya kepada orang-orang yang pernah melihat produk gamis saya. Jadi nanti iklannya itu memang diarahkan langsung pada orang yang pernah lihat produk gamis. Nah, itu namanya dari yang tidak bisa kita kendalikan, menuju pada yang bisa kita kendalikan. Karena kita punya landing page. Kalau kita tidak punya landing page, maka tidak bisa kita kendalikan. Gitu ya. Jadi pelajari bagaimana cara bikin landing page. Website biasa ya. Nah, kalau website mungkin ini istilah-istilah saja. Apa sih website itu? Ya, ini halaman yang bisa dikunjungi lewat browser. Kalau kita ketik tokopedia.com itu website, gitu ya. Landing page itu gini nih. Nah, ini sebuah halaman saya yang pertama kali dilihat pengunjung dari proses online marketing. Ini minumnya siapa dibawa aja nanti. Ya, jadi ini halaman yang pertama kali dilihat oleh pengunjung gitu ya. Dan ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya tergantung deh. Apakah nanti disuruh mengisi form pendaftaran atau nanti pemesanan. Nah, ini namanya landing page. Nanti kita kasih lihatin contoh-contohnya ya. Oke. Ada pertanyaan sering muncul di saya. Bedanya apa landing page dengan website biasa? Nah, bedanya landing page itu dia single page, di halaman tunggal. Jadi fokusnya menjelaskan detail produk yang Anda jual. Contoh ya. Contoh aja nih misalnya. Saya coba stop share dulu. Kita buka, masuk ke browser ya. My Google Business apa sama dengan website? Bisa, tetapi kalau punya domain dan hosting sendiri itu akan jauh lebih bisa kita kendalikan dibandingkan hanya dengan My Google Business. Ya. Coba saya share dulu browsernya. Oke, ini browsernya misalnya. Nah, ini salah satu apa sih ini?
Misalkan katakanlah ini salah satu landing page ya. Ya. Saya lupa benar ya. Oke. Bukan San Mursi aja. Ini mungkin. Coba kita. Oh, ini produk yang lain, lihat dulu. Keluar. Nah, ini ya. Ada Lazadi online tuh, ada Lazadi tuh online ya. Nah, ini salah satu contoh landing page lah ya. Jadi simpel buatnya. Misalnya sini. Ini kalau dibuka di HP lebih bagus seharusnya ya. Ini saya jualan alat cukur. Nah, kan. Jadi dia cukup memberikan penjelasan tentang produk, kemudian benefitnya, lebih jelasnya kayak gimana. Nah, kemudian langsung ke harga berapa, dan dia satu halaman single. Kemudian ujung-ujungnya di sini, call to action-nya di sini ada klik untuk order sekarang. Browser saya kelihatan kan ya? Seperti ini. Nah, ini namanya landing page. Ya. Nah, jadi semua orang yang datang ke sini nanti itu bisa kita targetkan untuk mendapatkan iklan lanjutan atau iklan. Nah, semua orang. Bahkan semua orang yang mengklik tombol ini, mengklik tombol ini, itu bisa kita target. Nah, itu artinya bisa kita kendalikan trafficnya. Dari yang tadinya hanya traffic tidak tertarget menjadi traffic tertarget. Nah, ini landing page. Contoh lain landing page misalnya apa lagi ya? Ini misalnya nih. Ini juga salah satu bentuk landing page ya. Nah, ini kalau yang ini ada produk jual gantungan selang air buat di teras gitu ya. Cukup seperti ini, ujung-ujungnya kan ada harganya, promo, silahkan klik di sini buat order. Kemudian ada testimoni. Nah, seperti ini aja nih. Kalau misalnya kita lihat cari ya yang contoh mode untuk hijab ya. Saya pikir sih banyak. Coba cari di sini. Gamis. Nah, oke, lihat nih. Ini jaket ya. Yang produk fashion ya. Nah, ini landing page-nya ya. Sama kurang lebih ini ada harganya, kemudian ada tombolnya, cirinya begitu. Jadi dia nggak banyak menu-menu di atasnya. Dia cukup satu halaman single saja. Dia fokus pada penjelasan produk. Kemudian ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung mau beli atau enggak, mau ngambil promo atau enggak. Nah, itu namanya landing page. Ya, jadi dan sebagian besar yang sering saya lihat supaya lebih fokus. Nah, dan saya juga biasa praktekin ya. Saya pernah buat dalam satu website itu, dalam satu landing page itu banyak produk gitu kan. Silahkan pilih kayak model marketplace Shopee begitu ya. Yang mana? Nah, itu cenderung tidak efektif. Gitu ya. Jadi sekarang itu model landing page itu satu produk atau satu kategori produk itu satu landing page. Nah, nanti kalau punya produknya banyak gimana ya? Bikin banyak landing page.
Nah, gitu ya. Banyak landing page apakah beda website? Enggak. Jadi landing page itu adalah bagian daripada website. Ibarat buku gitu ya, buku ya. Ibarat buku. Nah, ini misalnya saya punya buku seperti ini. Buku itu kan terdiri lembaran-lembaran gitu kan, lembaran-lembaran ya. Nah, tinggal saya akan pilih nanti aja ya. Setiap halaman itu ada linknya pasti kalau buku itu, kalau website itu ya. Jadi website itu bukunya. Nah, setiap halaman dalam buku itu adalah landing page. Nanti tinggal isi halamannya apa, menjelaskan satu produk. Dalam satu website itu bisa unlimited landing page, banyak sekali landing page yang bisa dibuat, gitu ya. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya untuk fashion produk hijab, bukan jaket ya, jaket hijaber ya. Nah seperti ini. Ya. Dan bisa dilihat ya. Kalau pengen lebih detail lagi, silahkan buka Instagramnya masing-masing. Lihat nanti kalau ada klik yang bersponsor, begitu diklik, itu larinya pasti ke landing page, gitu ya. Nah itu dia mendapatkan traffic yang bisa dia kendalikan, gitu ya. Nah ini namanya landing page. Kuasain ya. Nah ini cara buat ini gimana? Ini gampang sekali, beneran ya, gampang ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Asal tadi mau belajar aja. Ya. Dan ini akan menjadi kerjaan apa istilahnya sehari-hari penjualan online kalau saya bilang gitu ya. Jadi membuat landing page ini menjadi pekerjaan yang akan dipakai terus gitu ya. Jadi kalau bisa nanti setiap ada produk baru bikin landing page, setiap ada produk baru bikin landing page. Bahkan satu produk juga bisa berbeda-beda landing page karena dengan angle yang berbeda gitu ya. Contoh misalnya saya punya produk misalnya Sunmorsi sih coba nih ya. Sunmorsi ya. Sunmorsi.id kalau nggak salah saya. Ya. Nah, ini. Sunmorsi.id ini namanya juga landing page. Ya. Jadi ini suplemen gitu kan. Ujung-ujungnya ini menjelaskan tentang masalah, kemudian produknya, manfaatnya. Nah, ini udah agak-agak desainnya udah jauh lebih bagus ya. Nah, ujung-ujungnya adalah mau beli atau enggak. Nah, beli silahkan klik di sini. Nah ini Sunmorsi. Nah ini adalah landing page. Jadi Bapak Ibu harus bisa ya cara bagaimana membuat sebuah landing page. Karena ini akan dipakai terus. Oke, saya balik lagi ke presentasi saya. Nah ini tadi saya bilang. Kenapa banyak sih yang ini juga sering bertanya gitu kan? Kenapa sih harus punya landing page? Saya kan jualannya pakai WA, saya jualannya pakai IG, saya jualannya pakai Facebook. Alhamdulillah sih laku sekarang. Yes, betul laku sekarang. Tetapi itu tadi sumber trafficnya itu tidak bisa kita kendalikan. Beruntung aja, kalau saya bilang itu beruntung aja. Alhamdulillah, ya Allah sudah kasihkan rezekinya ya. Tetapi itu nggak bisa kita kendalikan lah ya. Nah, tetapi kalau dengan adanya website, landing page itu bisa kita kendalikan. Nah, data pengunjung itu bisa kita tracking, kita bisa lacak. Dan ini fitur yang sangat luar biasa, yang menurut saya pada saat ini itu wajib Bapak Ibu kuasai. Karena nanti dengan menguasai landing page ini, pengunjung kita itu benar-benar bisa tertarget. Siapa yang melihat produk, misalnya dalam satu website itu ada banyak produk, misalnya produknya gamis, jilbab, misalnya kan, jilbab juga ada macam-macam, jilbab segitiga, jilbab katun, macam-macam lah ya, saya kurang hafal. Nanti kita bisa langsung target. Saya ingin mengiklankan produk saya yang hanya melihat produk gamis saja, misalnya. Itu bisa ditarget dengan menggunakan landing page. Nah, nanti kalau misalnya ya, seandainya Bapak Ibu pengen, Ibu-Ibu ya, pengen bikin landing page yang keren, nah ini silahkan aja nanti bisa ke sini ya.
bit.ly current landing page. Nah, ini juga salah satu tempat yang bisa membuat landing page jauh lebih mudah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya. Jadi setelah tahu cara mengerti tentang traffic, ya, cara mendatangkan traffic, kemudian mengubah traffic tadi dari yang tidak bisa kita kendalikan menuju bisa yang menjadi bisa kita kendalikan dengan menggunakan landing page, maka berikutnya, nah, kita ingin memindahkan dari yang bisa kita kendalikan tadi menuju pada traffic yang nantinya bisa kita miliki, yaitu dengan apa? Dengan closing. Karena dengan closing nanti yang tadinya kita tidak tahu dia itu suka atau tidak suka produk kita, mau beli atau tidak mau beli, tetapi sudah jadi pembeli. Nah, begitu jadi pembeli berarti dia sudah firm bahwa dia adalah customer kita. Nah, kalau dia customer kita, berarti nanti kalau kita punya produk-produk yang lain yang mirip yang dia beli, maka itu jauh lebih mudah untuk kita sampaikan, promosikan kepada pembeli. Nah, oleh karena itu, cara yang ketiga, skill yang ketiga, Bapak Ibu harus bisa menguasai bagaimana cara closing. Nah, ini skill basic ya, yang harus Bapak Ibu kuasai, Bapak Ibu kuasai ya. 3 ini. Nah, cuma pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kan? Nah, jadi sebelum ke how-nya, ini jadi sebuah frame dengan algoritma macam apapun nanti berubah seperti apapun. Kalau ibu-ibu semuanya mengerti bagaimana cara membuat landing page, mengerti bagaimana cara mendatangkan traffic, mengerti bagaimana mengclosing traffic yang masuk, maka insya Allah dengan perubahan algoritma seperti apapun kita akan jauh lebih mudah beradaptasi. Oke ya. Nah, kemudian yang lain saya ini dulu. Oke dulu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Saya jeda sebentar. Cara bikin landing page-nya. Cara bikin landing page, oke. Nah, ini ya. Saya chat tadi coach, di chat coach. Ada di. Oke, saya satu-satu ya. Iya. Saya share dulu ini mana ya. Ada di chat. Oke, saya lihat chatnya dulu ya. Ada pertanyaan bahwa lagi di develop, oke, landing page-nya. Tadi sudah saya jawab, My Google Business apa sama dengan website? Ya kurang lebih sama, cuman kalau kita punya website sendiri, hosting sendiri, domain sendiri, itu akan jauh lebih mudah kita kendalikan daripada menggunakan website orang lain. My Google Business kan artinya website orang lain. Punya lapak di Shopee juga artinya menggunakan website orang lain. Punya lapak di Instagram artinya juga kita menggunakan website dari orang lain. Ya. Nah, tetapi kalau kita punya sendiri itu jauh lebih bisa kita kendalikan. Landing page itu hanya buat satu produk ya. Oh ini tadi ya. Oke, yes, betul. Akan lebih fokus dengan satu produk, gitu ya. Tadi saya ibaratkan seperti buku. Jadi silahkan dalam satu website itu bisa terdiri dari banyak landing page. Bagaimana cara bikin landing page? Oke, nih cara landing page saya share di sini dulu. Notepad-nya ya, biar gampang nih. Kelihatan notepad saya? Catatan saya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan coach. Oke, kelihatan ya. Nah, kelihatan. Oke, kelihatan. Cara bikin landing page. Oke, gampang. Pertama nih, butuh namanya domain. Yang kedua namanya hosting. Domain itu nama ya. Domain dan hosting belinya di mana? Ini banyak kok yang jual. Cari aja di Google jual domain dan hosting. Nah, itu banyak kok di Google ya. Tapi biasanya saya lebih merekomendasikan Bapak Ibu belinya di Dewa Web karena saya pakai selama ini di Dewa Web. Nah, contoh di Dewa Web itu saya buka situsnya. Saya stop share, saya screen share. Mana ini? Bisa contoh nih, dewaweb.com. Gitu ya. Dan ini sebenarnya termasuk yang premium.
Jadi kayak kita beli produk, sebenarnya produk banyak sekali yang jual, cuma nanti beda-beda fiturnya atau kapasitasnya. Misal di sini ya, kalau mau beli domain, tinggal ketik aja di sini namanya apa? Bajugamiskeren.com misal begitu kan. Nah, tinggal dicek di sini. Nah, ya. Nanti ketahuan di sini. Nah, ternyata nih ada nih harganya 1 tahun 145.000. Nah, itu namanya domain ya. Jadi namanya aja. Jadi istilah nama toko kita apa? Bebas nanti pilih kan. Misalnya di sini apa? Gamis anak lucu misalnya boleh. Cek aja di sini. Dan yang namanya domain itu, nama toko itu di seluruh dunia tidak bisa sama, berbeda-beda gitu ya. Maka dia unik gitu ya. Ini gamis anak lucu masih tersedia di sini ya. Bisa diorder. Silahkan kalau mau order gitu. Ini di web. Yang lain ini agak mahal boleh. Yang lain yang murah, misalnya yang murah apa ya? ID web host coba ya, ID web host. Nah, saya nggak tahu tadi harganya kan 145.000. Kita lihat di sini ID web host berapa harganya. Nah, ini 129.000 lebih murah. Misal tadi sama ya. Cek dulu nama domainnya misalnya gamis lucu anak. Tinggal searching di sini. Lihat apakah tersedia atau enggak. Nah, masih tersedia. Kalau masih tersedia berarti masih bisa kita beli. Kalau tidak tersedia berarti itu sudah diambil orang lain dan kita tidak bisa beli. Nah, ini yang namanya brand nanti ya. Kayak tokopedia.com, bukalapak.com itu brand kan nantinya. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya mau pakai nama apa untuk membranding toko dari masing-masing, ya kan? Kalau yes tinggal beli gitu ya. Bayarnya gimana? Transfer. Biasa kayak kita belanja online aja, belanja di Shopee sama ya. Nanti ada notifikasi via email, notifikasi via WA masuk juga, disuruh transfer ke nomor rekening perusahaannya gitu kan. Nanti kita transfer, begitu selesai kita transfer, nanti kita langsung dapat notifikasi bahwa domain Anda sudah berhasil dibeli. Gitu aja. Nah, itu namanya domain. Hosting yang kedua. Kita harus punya hosting. Nah, domain tanpa hosting kurang lengkap ya. Kalau yang namanya bikin landing page itu ada domain, ada hosting. Dan ini kan setahunnya 129.000. Kalau hosting kita lihat di sini berapa harga hosting. Nah, ini hosting. Nah, ini ada yang 26.000 per bulan. Ada yang 10.000 per bulan gitu ya, hosting ya. Ada 19.000 per bulan, macam-macam deh di sini ya. Nah, ini saya pikir sih, saya nggak tahu apakah ini kategorinya mahal atau murah, tetapi dibandingkan dengan kita sewa toko, sewa ruko, ya tapi ini jauh lebih murah ya dibandingkan dengan harus punya toko offline. Nah, itu satu ya. Yang kedua ya. Oke, saya balik lagi ke ini saya. Yang ketiga ya, setelah punya domain, punya hosting, yang ketiga ya di sini adalah template. Template itu semacam desainnya ya, atau desain. Nah, yang keempat ya nanti tinggal upload ya, foto, teks, video. Dan keempat cara ini, insya Allah nggak sulit loh. Kalau misalnya ini, kayaknya saya punya video tutorialnya, nanti bisa dilihat video tutorialnya cara membuat landing page yang simple banget. Contoh kayak tadi ya, Bapak Ibu ya, bikin landing page tadi yang saya siapkan seperti ini, misalnya nih. Nah ini, ya, ini kan simple sekali nih. Ya, tinggal masukin teksnya gitu ya. Gambar juga dari, kalau misalnya di Baby Gaya sudah disediakan gambar-gambarnya. Ini nggak perlu desain-desain khusus karena nanti begitu dibuka di online, dibuka di HP, dia sudah menyesuaikan bentuknya dan sudah bagus, standar lah ya. Sekali lagi ya,
nggak perlu bagus-bagus amat desainnya. Kalau seperti yang saya tunjukkan ada, kalau ini kategorinya masih kategori bagus gitu ya. Tapi ya banyak juga yang biasa-biasa aja. Nah, yang penting apa? Yang penting memang tertarget. Orang sekarang nggak terlalu melihat desain websitenya kayak gimana, tapi informasi di dalamnya komplit atau tidak. Nah, ini yang biasanya terjadi ya, membuat landing page. Oke, ada pertanyaan. Oh, ini masih ada pertanyaan. Tadi sudah ya. Apa sama kayak FB Ads? Apa sama kayak FB Ads? Ya, FB Ads harus punya, supaya optimal, FB Ads-nya harus punya landing page. Kalau nggak punya landing page, tidak. Kalau nggak punya landing page, jadi FB Ads kan ngiklan. Kita harus bayar ke Facebook untuk mempromosikan produk kita. Nah, kalau nggak punya landing page, saya bisa katakan ya rugi ya, sayang. Karena nanti traffic yang datang tadi itu nanti tidak bisa kita tracking, kita lacak siapa yang mengklik apa. Sayang sekali ya. Berbayar, betul tadi ya, bikin landing page berbayar. Lebih bagus diarahkan ke WA semua ya. Sejauh ini pengalaman saya menjual produk-produk retail, bukan fashion, suplemen, gitu ya. Kemudian alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga, itu hampir sebagian besar chat ke WA. Jadi selalu ada tombol seperti tombol tadi yang saya tunjukkan ya di landing page itu. Nah, seperti ini. Ini ada tombol klik langsung ke WA ini biasanya. Kalau sudah bikin website, bagaimana cara mengoptimasikannya? Ya, berarti langkah pertama setelah punya website, bikin landing page-nya, ya, bikin per produknya, gitu ya. Nah, setelah bikin per produknya, iklankan. Nah, tapi syaratnya nanti harus bisa dilacak. Begitu sudah diiklankan dengan landing page kita, maka bisa kita lacak. Gitu ya. Semua orang yang berkunjung ke website kita. Kayaknya udah belum. Cara menarik orang berkunjung ke landing page dengan cara iklan saja. Oke, yes, betul. Karena landing page itu kan hard selling ya, jualan langsung. Kalau kita mau tanpa iklan organik bisa, tapi ya tentu kecil ya. Jadi iklan itu kan tujuan gini, kita ingin mempromosikan produk kita, mengenalkan produk kita dengan jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Jadi kalau kita pakai cara organik tanpa iklan, saya pengen nih produk saya dilihat 100.000 orang. Kalau tanpa iklan, saya pikir ini akan butuh waktu yang sangat lama sekali. Tapi kalau kita iklan, saya pengen landing page saya bisa dikunjungi 100.000 orang dalam waktu 1 minggu. Bisa. Nah, tinggal nanti kita siapkan budgetnya. Misalnya 300.000, 400.000, 1 juta, gitu kan. Nah, budgetnya per bulan berapa perkiraan? Nah, tergantung. Kalau saya lebih cenderung begini. Sebenarnya bukan nilai besar kecilnya budget, tetapi kontinuitas beriklan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau ibu punya cuma 100.000 per bulan anggarannya, nggak apa-apa. 100.000 aja dipakai. Tetapi nanti continue tiap bulan juga begitu. Sampai nanti menemukan hasil yang pas, pola yang pas. Nah, nanti pada saat waktunya, nanti ibu akan menaikkan anggarannya. Karena apa? Karena di situ sudah terdapat profit. Ya. Gitu ya. Jadi bukan berapa ininya, yang penting continue. Nah, jadi iklan itu harus continue. Jadi, kalau sudah misalnya sebulan cuma 200.000, anggarannya ya nggak apa-apa. Atau bahkan saya sering bilang 50.000 pun nggak apa-apa. Iklan sebulan 50.000, yang penting iklan. Nah, tapi bulan depan iklan lagi 50.000, dianggarkan untuk biaya marketing. Gitu ya. Landing page ini ada jangka waktunya kan? Secara umum landing page itu 1 tahun, sewanya istilahnya ya. Jadi harus diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang ya ditutup, ya nggak bisa dikunjungi. Domain itu dibayar per tahun, gitu ya. Nggak ada yang per bulan kalau domain, kecuali hosting. Kalau hosting bisa per bulan. Oke. Kalau memang berbayar landing page ini berarti kita juga bergantung pada pihak lain ya. Kalau nggak bayar kita kehilangan web kita. Yes, betul. Ya kayak kita sewa ruko, gitu kan. Kita sewa ruko, tetapi ruko itu ya punya kita sendiri. Aturan mendesain ruko, isi ruko, kemudian sebagainya itu ya punya kita sendiri. Gitu ya. Nah,
tinggal kita bayar atau enggak. Kalau enggak kita bayar, ya berarti kita memutuskan sendiri bahwa tidak akan kita perpanjang sewa di situ. Kita mau tutup aja karena enggak laku-laku, kita tutup, gitu kan. Tapi kalau laku, ya kalau profit, ya berarti kita bayar terus. Kalau kita bayar terus, maka insya Allah enggak bakal bisa diambil sama yang lain lah. Gitu ya. Jadi ya memang kalau saya bilang sih, ya karena kita jual beli, ya kita pasti tergantung pada penjual gitu kan. Nah, tetapi karena dalam sebuah proses hosting dan domain ini sudah milik kita, maka itu bisa kita create sedemikian rupa dengan aturan kita sendiri. Berbeda kayak Instagram. Instagram itu dengan adanya algoritma, misalnya, oh dulu bisa ya posting dengan hashtag sampai dengan 30. Sekarang hashtag 30 langsung dapat peringatan. Kok gitu sih Instagram gitu kan? Padahal dulu bisa-bisa aja, kok sekarang nggak bisa. Ya, tergantung Instagram, terserah dia. Nah, algoritma itu sering berubah. Nah, itu namanya aturan kan, yang dibuat oleh pemilik masing-masing. Ya kita bukan pemiliknya kan. Jadi ya kita harus ngikutin aturan mereka. Dan nggak bisa kita semau-maunya kita gitu. Nah, tapi kalau domain dan host yang kita beli sendiri, dan ini kita beli sendiri, nah itu kita bisa isi apa aja dengan konten apa aja. Gitu ya. Sehingga itu jauh lebih authority, lebih independen ya. Kemudian kalau produknya sudah ribuan, berarti harus upload satu-satu. Nah, oke. Produk ribuan. Mungkin kalau ribuan jenisnya ya, kayak saya nggak tahu nih, apakah ini jenisnya. Jenisnya itu misalnya dari sisi produknya sama semua, fashion, gamis, tapi mungkin warna, ukuran gitu ya. Atau memang variasinya berbeda-beda. Itu kan nanti kita bisa buat dalam satu kategori. Satu kategori. Kayak tadi hijaket itu, dia satu landing page saja untuk produk jaket hijabernya gitu kan. Berkaitan dengan bentuk modelnya dan sebagainya, dia bisa dalam satu landing page gitu ya. Kecuali jual jaket, jual sepatu juga, jual jam tangan, nah itu bisa jadi nanti berbeda. Kemudian berarti harus buat satu-satu dong. Nah, tergantung ini, memang tidak semua produk harus dibuatkan landing page-nya. Kalau saya lebih suka produk-produk yang memang ingin kita promosikan. Yang memang dia lagi profitnya bisa lebih profitnya tinggi, dan ini kalau diiklankan jauh lebih powerful gitu untuk mendatangkan profit atau penjualan. Kan gini, tidak semua produk loh yang kita punya itu, misalnya kayak saya punya 40-an produk, tapi nggak semua 40 produk itu begitu saya ngiklan semuanya laku, enggak gitu kan ya. Maka saya pilih produk-produk yang memang ini kayaknya lagi tren, lagi bagus kategori ini, sehingga saya bikin landing page dengan kategori produk tersebut saja gitu ya. Oke ya. Kemudian kalau produknya budgeting, apakah ada jasa pembuatan landing page? Ada, banyak ya. Cari aja di Google, banyak banget ya. Jasa bikin landing page antara 500.000 sampai 1,5 juta ya per landing page. Banyak kok di Google ya. Kemudian budgeting kira-kira berapa tadi sudah ya. Untuk mengarahkan orang ke landing page masih efektifkah secara organik? Enggak ya. Kalau saya secara organik enggak gitu ya. Kalau untuk landing page ya. Jadi saya lebih suka untuk landing page itu dengan ads. Itu jauh lebih cepat ya hasilnya dibandingkan dengan yang secara organik. Keduanya bisa kita lakukan, boleh ya. Enggak masalah, tetap bisa secara organik bisa kita lakukan. Tetapi untuk cepatnya, berkaitan dengan kecepatan itu harus, bukan harus ya. Kalau berkaitan dengan cepat ya mau tidak mau harus dengan menggunakan ads, iklan. Landing page ini harus diiklankan lewat web lain seperti fanpage atau Instagram, atau bisa iklan berdiri sendiri di web. Ya maksudnya gini. Jadi kalau flow-nya saya bikin landing page. Nanti landing page itu katakan tadi isinya jualan produk alat cukur. Nah, alat cukur tadi, landing page alat cukur tadi saya iklankan. Iklannya di mana media iklannya? Nah, ya karena banyak yang pakai Instagram, banyak yang pakai TikTok, banyak yang pakai Facebook, saya iklankanlah di Facebook, di Instagram, dan di TikTok. Tapi begitu orang ngelihat di TikTok, oh ada produk alat cukur nih, begitu dia klik, nanti dia larinya, arahnya tuh langsung ke landing page kita. Begitu ya.
Nah, coba digini aja. Paling gampang untuk prakteknya itu buka aja Instagram, nanti cari yang bersponsor, klik gitu kan. Begitu ada produk yang bersponsor atau ads gitu kan, diklik, nanti larinya ke sebuah landing page biasanya. Secara umum begitu secara advertiser. Gitu ya. Bisa iklan berdiri sendiri di web? Oh, kalau berdiri sendiri mungkin enggak ya. Kalau ada iklan di web itu beda lagi ya. Berarti bukan itu bukan ngiklanin landing page kita gitu kan. Mungkin lebih tepatnya bikin landing page kemudian diiklankan lewat Instagram atau di Facebook atau mungkin nanti di Google. Itu lebih tepatnya begitu. Apakah ada domain yang bisa sekaligus update stok barang? Ada, ya bisa banget. Ini nih pertanyaan saya pikir ini menarik nih. Mungkin bukan domain ya. Adakah website mungkin atau landing page yang bisa sekaligus update stok barang? Bisa. Jadi nanti contoh saya punya toko di sini. Apa namanya? Tokotok ya. Tokotok. Nah, ini simple banget nih Tokotok ini ya. Nah, ini kalau ini saya toko suburmakmur.com. Nah, ini kalau misalnya di Bogor, kemudian ini salah satu layanan platform toko online yang otomatis terhubung dengan pembayaran kayak OVO, GoPay, macam-macam deh ya. Kemudian stok otomatis kita tinggal ngasih tahu aja jumlah stoknya berapa, begitu ada yang beli langsung otomatis berkurang. Termasuk juga ekspedisi pengiriman dan sebagainya. Nah, ini Tokotok ya. Platform nih ya, salah satu platform. Ini search browser saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Seharusnya kelihatan. Browser saya. Nah, ini per bulan ya, per tahun juga bisa bayarnya, per bulan, per 3 bulan, per tahun juga bisa. Kalau nggak salah ini per bulannya 200 ribuan kalau nggak salah ya. Tokotok ini nanti tinggal dicek aja. Tokotok namanya. Nah, bisa bayarnya lewat. Jadi kalau mau simple nih, mau jualan produk simple nih ya, bisa bayarnya di Alfamart, bisa pakai OVO, bisa GoSign-in juga, pakai kartu kredit. Nah, ini pakai Tokotok ini udah otomatis gitu ya. Jadi saya juga pakai ini dan saya cukup puas pakai ini dan sudah hampir lebih dari 3 tahun ya saya pakai Tokotok ya. Sekarang udah jauh lebih bagus ya dibandingkan dulu waktu pertama-tama kali rilis. Ini Tokotoknya. Ini pertanyaan Bu Miftah ya. Sekaligus update stok barang, yes. Ya. Nanti dicoba aja. Kalau mau coba-coba belanja di toko suburmakmur.com misalnya kan, mau belanja apa nanti lihat mudah nggak belanjanya. Nah, simple nggak? Kalau simple, mungkin nanti bisa dipakai buat jualan ibu semuanya. Oke ya. Apakah bisa marketer punya landing page? Bisa banget ya. Apalagi kalau seandainya produk knowledge-nya itu sudah disiapkan oleh owner. Misalnya dalam hal ini, misalnya contoh nih, Bu Dinda itu sebagai owner Baby Gaya, dia sudah buatkan marketing kits-nya, sudah ada foto-foto produknya, modelnya, kemudian kata-kata promosinya sudah ada. Nah, ini tinggal dibuatin landing page. Nah, kan banyak nih reseller-resellernya. Nah, untuk membuat keunikan masing-masing, nah dengan adanya landing page ini jauh lebih gampang nanti men-tracking calon-calon customer-nya, melacak calon-calon customer-nya gitu ya. Supaya tidak lari ke yang lain misalnya gitu ya. Jadi itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Jadi sangat bisa ya menggunakan landing page. Oh, ini bagus nih. Untuk di landing page berarti baiknya untuk produk yang continue. Betul. Cocok nggak untuk yang limited? Gini. Kalau yang kan limited itu kan artinya terbatas. Nah, tinggal nanti dikalkulasi. Untuk menghabiskan stok yang terbatas tadi, kira-kira kita menggunakan apa?
gitu kan ya, menghabiskan stok yang terbatas tadi. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa menghabiskan stok yang terbatas tadi cukup dengan posting-postingan WA, ya mungkin ya cukup itu, selesai. Tapi kalau saya pengen lebih cepat menghabiskan yang stok yang terbatas tadi, gitu ya, maka saya harus gunakan landing page untuk menghabiskan segera. Dan dengan menggunakan landing page, nanti semua orang yang beli itu bisa kita tracking lagi untuk mendapatkan informasi produk-produk yang baru. Nah, jadi salah satu kelebihan landing page ini tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan data. Siapa saja yang sudah berkunjung ke landing page kita. Misal contoh, saya jualan gamis. Saya bikin landing page gamis. Gamis katakanlah gamis baby gaya. Nah, saya bikin. Nah, ternyata stok gamis baby gaya saya yang tipe A itu habis. Kosong dan nggak ada lagi. Oke, tapi saya punya data. Orang-orang sudah berkunjung ke landing page gamis baby gaya saya, walaupun dia nggak beli, saya punya datanya. Nah, suatu saat ada produk baru, gamis baby gaya dengan model B. Nah, saya bisa menggunakan database yang saya punya tadi, pengunjung gamis baby gaya A, karena ada landing page-nya, itu untuk mengunjungi landing page gamis baby gaya model B. Nah, maka di sini kita dapat pastikan sangat penting kita memiliki sebuah landing page, gitu. Karena datanya bisa kita olah, kita bisa arahkan, kita bisa ambil, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar limited atau continue dari sebuah stok produk ya, tapi yang bikin dia salah satu yang bikin dia menarik di sini adalah semua pengunjung di landing page tersebut itu bisa kita follow up. Nah, nanti dengan apa follow up-nya? Dengan iklan. Oke. Kalau saya sebagai pembeli, saya ragu buat ngeklik landing page begini. Pernah berapa kali klik, tapi lagi-lagi larinya ke Shopee atau FB. Yes. Yang terlihat lebih real, membandingkan harga dan takut penipuan. Jadi bagaimana caranya kita bisa meyakinkan calon pembeli bahwa link kita ini real, bisa kita masukkan MP atau FB kita bisa ya. Jadi kalau misalnya dalam saya sering juga buat bisa juga di order di Shopee maupun di landing page di marketplace lainnya bisa, gitu ya. Bisa kita masukin juga. Artinya, nah nanti tinggal percaya nggak orang itu dengan landing page kita, tinggal begini, tinggal bagaimana copywriting kita tadi meyakinkan bahwa informasi yang kita berikan benar-benar real. Kemudian ada foto kita mungkin sebagai penjual, ada stok kita sebagai penjual, dan nanti sekarang sih gampang ya. Kalau penipuan ujung-ujungnya kan larinya ke medsos, gitu ya. Jadi sejauh ini sudah mulai jauh berkurang lah. Bahkan sekarang kalau percaya nggak percaya, Bapak Ibu semua bisa cek di marketplace juga penipuan juga masih banyak, gitu kan ya. Beberapa waktu lalu teman saya hampir 16 juta hilang gara-gara beli TV dan ternyata TV-nya nggak ada, gitu kan ya. Nah, itu di marketplace padahal belinya. Bisa juga penipuan ya. Nama penipuan ya di mana aja, mau di marketplace maupun di ini pasti ada. Nah, tapi dengan menggunakan landing page sendiri, kita dari sisi penjual kita bisa olah datanya. Memang dari sisi pembeli nanti kita perlu meyakinkan bahwa mereka membeli di sini aman. Makanya umumnya biasanya muncul, katakanlah di sini ada garansi, gitu ya. Garansi barang COD, sekarang bisa COD kan? Bisa barang bisa dibayar ketika sudah nyampe saja, bisa. Ya, dengan menggunakan sistem pengantaran mungkin nanti si cepat atau Ninja dan sebagainya. Jadi insya Allah ke sini sudah jauh lebih orang tingkat ketakutan tentang penipuan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Terhubung dengan semua medsos kita bisa, ya, sangat bisa. Bapak tadi jelaskan lewat iklan pembelinya bisa tertarget. Target kita ini tentukan atau bagaimana? Oke, ini bagus nih pertanyaan dari Bu Enda. Saya akan share ininya dulu. Ini ada satu, kayaknya saya punya deh. Mana ya? Ntar saya cari dulu ininya ya.
PowerPoint saya ya, supaya gampang saya meetingnya. Sambil itu silakan kalau ada pertanyaan di chat. Sambil saya cari ininya, kelas saya set Facebook. Oke. Nah ini oke, bisa jelasin sedikit deh. Nah karena ini semacam stadium general ya, kelas umum ya. Saya kasih tahu frame besarnya dulu. Masalah tekniknya nanti gini aja, Bapak Ibu catat gitu ya, keyword-keyword yang penting, gitu ya, dicatat. Biasanya saya suka begitu. Kalau ada yang tidak saya ngerti, saya catat aja. Jadi nanti tinggal cari di Google cara tekniknya, gimana caranya gitu ya. Nah tapi sebelum ke gimana caranya, Bapak Ibu harus ngerti frame-nya dulu. Ternyata dengan menggunakan landing page itu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Gitu. Nah untuk bagaimana caranya begini, nah nanti dicatat, bisa cari tutorial-tutorialnya di YouTube ya. Nah, oke. Nah ini saya punya nih, ini bagus nih pertanyaannya Bu Endani ya. Oke, saya share dulu deh. Screen share, mana nih? Nah gini. Mudah-mudahan sudah kelihatan, mudah-mudahan ya. Nah, jadi sekarang hampir sebagian besar advertiser, penjual online di dunia ini menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads lah untuk menjual produknya. Sebagian besar, ada banyak sekali lah ya intinya ya. Nah, jadi sebenarnya gimana sih alur tertarget tadi ini? Jadi fitur yang dimiliki oleh Facebook Ads itu salah satunya adalah namanya pixel namanya. Ini salah satu fitur pixel namanya. Nah, pixel ini seperti CCTV. CCTV ini yang dipasang di tiap-tiap rumah kita untuk mendeteksi apakah ada orang masuk atau tidak. Atau juga dipasang di toko-toko untuk melihat berapa banyak pengunjung hari itu. Sama, pixel ini sama dengan CCTV, dipasang di website kita atau di landing page kita untuk mendeteksi, men-tracking seberapa banyak orang-orang yang datang ke website kita. Nah, ini saya gambarkan sih seperti titik-titik gitu ya. Orang datang ke website kita banyak sekali dari iklan tadi, gitu ya, dari iklan, kemudian datang masuk. Nah, di sini dia melakukan perilaku berperilaku seperti mengklik, membeli dan sebagainya. Nah, ini semuanya terekam dengan pixel. Oke, yang bisa dicatat, yang bisa kita ketahui bahkan nanti ada umurnya, kelaminnya, dari mana, jam berapa dia datang, kemudian halaman apa saja yang diakses, dia mengklik apa saja, dia beli atau enggak, dia transfer atau enggak, itu bisa di tracking. Nah, bisa ditarget, gitu ya. Dia pakai HP atau pakai desktop atau pakai tab, itu bisa di tracking oleh CCTV ini, gitu ya. Nah, ini contoh paling gampang. Saya punya website namanya kelasbankdemo.online. Ini kalau yang mau belajar bisnis online bisa di kelasbankdemo.online. Nah, saya punya website ini, kemudian saya iklankan. Nah, biasanya untuk iklan pertama itu persis kayak saya bikin brosur. Jadi saya belum tahu dulu, saya cuma kira-kira saja. Oh kayaknya saya rumuskan yang banyak pembeli saya ini, pembeli Baby Gaya ini perempuan. Oke, targetnya berarti perempuan. Usianya antara 25 sampai 40 tahun. Oke, 25 sampai 40 tahun. Kemudian dia tinggalnya di mana? Oke, di Bogor. Kemudian apalagi? Dia suka baca majalah, misalnya majalah orang tua, mungkin majalah apa ya? Terserah ya. Nah, semua kategori-kategori calon customer tadi kita bisa masukkan ke dalam iklan di Facebook, di target, itu bisa. Tetapi itu kan asumsi kita. Kita berasumsi bahwa orang yang menyukai A, menyukai B, tinggal di kota A, tinggal di kota B, usianya sekian sampai sekian, itu tertarik dengan produk kita. Itu masih asumsi. Apakah benar? Nanti itu akan diuji dengan iklan kita. Nah, ilustrasinya seperti ini. Saya punya brosur, saya cetak brosur untuk jualan produk katakanlah kompor gas. Saya sebarin brosur.
Nah, saya berasumsi bahwa kayaknya saya harus sebarkannya kemana nih, ke Bogor Utara atau ke Depok atau ke Bogor Selatan deh kayaknya yang butuh kompor gas. Asumsi saya. Tapi begitu saya sebarkan ke tempat-tempat tersebut, ternyata ada hasilnya. Oh, ternyata kalau di Bogor Selatan lebih sedikit yang minat dibandingkan dengan yang di Depok. Ternyata di Depok lebih banyak. Nah, pertamanya memang acak semuanya asumsi kita, tetapi dari data brosur kita menyebutkan bahwa yang tertarik dengan kompor gas itu kebanyakan orang Depok misal gitu kan ya. Nah, oke, berarti saya akan buat brosur berikutnya, tetapi saya tidak akan nyebarin lagi ke tempat lain. Saya fokus saja ke orang Depok karena berdasarkan data yang di awal, saya tahu orang Depok kayaknya tertarik dengan produk saya. Nah, seperti itu, mirip seperti itu. Saya akan bikin iklan dengan asumsi-asumsi target market saya. Tetapi itu sekali lagi asumsi. Itu akan saya buktikan. Apakah benar? Tergantung apakah banyak orang yang datang berkunjung ke website saya. Jadi kalau kita lihat iklan, ada orang yang masuk ke website berarti itu jauh lebih tertarik. Kan tidak semua iklan diklik orang masuk, gitu kan? Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ini sampai jam berapa ya? Udah jam 21.11 ya. 15 menit lagi ya. Jadi kalau ibu-ibu semuanya misal melihat men-scroll sebuah Instagram, scroll, kan tidak semua yang bersponsor ibu klik. Tetapi sesuatu yang menarik saja yang diklik gitu kan. Oh, ternyata ada jual tas. Nah, itu lebih menarik dibandingkan ada jual sepatu bola. Jual sepatu bola lewat gitu kan. Tetapi ada yang jual tas. Oh, menarik gitu kan. Diklik. Nah, diklik kemudian masuk ke website itu menandakan bahwa dari yang tadinya tidak tertarik, dia memfilter kepada orang yang tertarik. Nah, berikutnya, apalagi kalau seandainya begitu sudah masuk ke dalam sebuah website-nya ada tombol, diklik lagi. Tombol daftar sekarang, beli sekarang, order sekarang. Nah, itu jauh lebih tertarget lagi. Nah, iklan-iklan tadi kita bisa menyasar hanya pada orang-orang yang memiliki perilaku tertentu yang kita yakini dengan perilaku tersebut jauh lebih tertarget. Gitu. Saya coba share. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat saya jelasinnya. Ini frame-nya ya. Landing page ya, kemudian datangkan traffic dengan iklan kan, kemudian dari iklan dia menuju kepada tombol beli. Nah, misalnya begitu ya. Jadi orang yang datang ke landing page berarti orang yang sudah jauh lebih tertarget. Nah, ini bisa kita iklankan lagi orang-orang yang sudah berkunjung ke sini untuk mengklik tombol beli gitu. Jadi iklan kita khusus pada orang-orang yang sudah datang ke website kita. Pasti jauh lebih tertarik daripada kita hanya sekedar menyebar brosur sembarangan kan. Tapi kita hanya menyebarkan brosur kepada orang yang benar-benar tertarik dengan produk kita. Menyebarkan brosur hanya kepada orang yang sudah datang ke landing page kita, datang ke toko kita. Gitu. Nah, nanti orang yang datang ke toko kita ada lagi. Ternyata dia beli, klik tombol beli, tapi belum transfer. Baru ngeklik tombol doang. Nah, artinya asumsi kita bahwa dia sudah jauh lebih tertarik dari hanya sekedar datang ke toko kita. Dia sudah mulai nanya-nanya, udah mau bayar ke kasir gitu kan, tapi masih ragu. Nah, kita bisa mentarget iklan lagi dengan orang-orang yang khusus mengklik tombol beli. Nah, itu namanya tertarget. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup clear gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini terjawab nih yang ini, Bu Endah. Oh, masih banyak pertanyaan ternyata. Dengan Tokotak kita bisa tracking. Yes, bisa banget. Ya. Saya sering pakai ya trackingnya dan cukup bagus trackingnya ya. Hasil trackingnya bagus banget. Pakai Tokotak. Ya. Misal produknya PO, apakah kita bisa bikin? Bisa. Tinggal tulis aja produknya PO, gitu kan? Pemesanan hanya ditunggu hari Senin sampai Kamis, Jumat pengiriman misalnya begitu. Bisa banget ya. Kemudian kalau dengan promo via medsos kita arahkan ke WA, bukan karena dengan WA bisnis kita juga bisa menghimpun pengunjung target, tapi tidak bisa kita tracking. Nah, bisa dengan WA bisnis kita, tetapi sampai saat ini belum bisa kita tracking. Berapa banyak yang mengunjungi WA bisnis kita, bisa nggak kita target mereka dengan iklan kita? Nggak bisa. Sampai saat ini belum bisa. Berapa banyak yang mengklik flyer-flyer yang ada di WA bisnis kita, brosur-brosur yang ada di WA bisnis kita? Kita belum sampai sejauh ini kita belum bisa tracking. Gitu ya. Tapi dengan landing page kita bisa tracking. Gitu ya.
Nah, ini betul banget nih. Intinya mendapatkan data customer. Betul. Karena apa tadi? Basicnya gini. Intinya kan kita ingin mendatangkan traffic. Nah, traffic itu ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ada yang kita miliki. Nah, kita dengan menggunakan landing page ini, kita sedang mengalihkan, memindahkan dari yang tidak bisa kita kendalikan menuju traffic yang bisa kita kendalikan. Nah, hingga akhirnya nanti traffic yang bisa kita miliki. Kita dapatin nomor WA-nya, kita dapatin database emailnya, ya. Kita dapati mereka-mereka sudah pernah beli data-datanya, gitu kan. Nah, sehingga nanti kita akan memiliki kekuatan fondasi customer yang jauh lebih powerful ya dibandingkan dengan hanya sekedar menyebar browser biasa. Gitu ya. Untuk nama domain yang akan kita gunakan, baiknya gunakan nama lapak kita atau lebih ke produk kita. Tergantung kalau produknya cuma satu. Nah, ini ada namanya keyword ya. Kalau memang sudah fokus pada satu produk, kayak kemarin saya ada kelas, dia hanya punya produk gula kong namanya. Gula kong itu gula singkong. Cuma itu doang produknya. Maka saya sarankan nama domainnya nama produk aja. Gitu kan. Tapi kalau dia punya banyak produk, misalnya ada gula kong, jual gamis juga, jual buku juga, gitu kan. Nah, tentu agak sulit menggunakan nama produk. Boleh dengan menggunakan lapaknya atau brand yang diinginkan. Gitu ya. Baju anak Bogor atau pakai nama gerai Aira. Nah, bagus mana? Nah, ini sudah strategi bisnis ya. Tentunya kalau menggunakan baju anak Bogor ini, keyword ini jauh lebih mudah dicari di Google dibandingkan gerai Aira. Orang belum banyak kenal, gitu kan? Nah, terus bagusnya gimana? Ya, kalau saya pakai yang gerai Aira, tapi nanti saya akan optimasi dengan menggunakan landing page atau artikel-artikel menembak dengan kata kunci baju anak Bogor. Nah, itu kata kunci mudah-mudahan bisa di pertemuan berikutnya kali ya, akan saya coba share ya, bagaimana prinsip keyword dalam dunia online. Alhamdulillah, selesai. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Nah, karena jadwal saya hanya sampai jam 9, saya pikir untuk sharing saat ini cukup dulu ya kali ya. Saya kembalikan ke Bu Dinda dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya atau kalau nggak salah saya masih ada satu pertemuan lagi kalau nggak salah saya. Saya serahkan ke Bu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Coach Dedi atas materinya hari ini. Kayaknya emak-emak di sini pada ini ya, lumayan jadi melek nih. Soalnya emang biasanya kita lebih sering main di organik ya, jadi kayaknya pengetahuan landing page ini mungkin baru gitu. Tapi emang benar sih, emang penting ya, karena istilahnya landing page itu kita memiliki rumah sendiri gitu. Sedangkan selama ini kan kita masih nebeng ke Facebook, masih nebeng ke Shopee, masih nebeng ke Instagram gitu. Ya mudah-mudahan walaupun mungkin masih awal gitu ya, kita bisa mulai praktek ya, dikit-dikit kecil-kecilan. Kita mulai dari memikirkan domain dulu, terus hostingnya mungkin dari yang paling murah dulu juga nggak apa-apa, yang penting dimulai. Nggak apa-apa. Ya, betul. Ya, rencananya pekan depan sama ya jamnya ya Coach ya? Siap. Rencananya kan mau ini, materi yang minggu depan itu tentang YouTube ya. Kayaknya lebih nyambung yang tadi kata Coach tadi ya, yang kata kunci itu ya? Atau Kata kunci gimana? boleh, nanti saya insert kalau kata kunci memang nggak terlalu lama, tapi mungkin framingnya harus ngerti ya kata kunci. Sama nanti ketika masuk ke YouTube juga pasti kata kunci juga. Bisa ya, saya sambungkan lah nanti, insya Allah. Ya mungkin dengan ini sih mungkin nggak YouTube aja kali ya, mungkin dari medsos yang kira-kira bagus ke depannya untuk bisnis kita tuh apa gitu. Kalau misalkan emang YouTube ya nggak apa-apa YouTube gitu. Siap. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah hadir di sini. Semoga pertemuan kita ini berkah. Semoga pertemuan kita ini bisa menambah menambah semangat lagi dalam berjualan ya. Mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan, saya selaku host
mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kehadirannya. Saya boleh share nomor HP Bu Dinda? Oh iya, boleh Coach. Ini saya share di chat ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan di ini. Biasanya kalau ada pertanyaan gini, saya jawabnya di channel YouTube saya biasanya ya. 085925159202. Nah, biar nanti kalau dia nanya satu, yang lain juga bisa tahu. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kayak tadi, gitu ya, yang pengen diketahui lebih detail, silakan aja. Biasanya saya juga jawab pertanyaan itu di channel YouTube saya nanti, tinggal dilihat aja. Kayaknya itu pada nanya juga channel YouTube-nya. Oh, channel YouTube-nya? Channel YouTube, kalau nggak salah Deddy Mulyono aja sih. Insya Allah ketemu lah kalau nyari di channel YouTube Deddy Mulyono ya. Ya. Oke, sekian saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pekan depan ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Coach, terima kasih Mbak Dinda. Alhamdulillah. Terima kasih Coach, terima kasih Mbak Dinda. Ya. Saya langsung izin pamit ya Bu Dinda ya dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngerumpi atau mau langsung bobo? Dayan, kita ketemu minggu depan ya. Siap. Alhamdulillah. Oke, boleh silakan boleh live. Terima kasih.